Tolong! Tolong! Sialan lu, malah ninggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita horor pendakian Gunung Argopuro. Cerita ini ditulis oleh Erwin Chandrawinata. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Sebut saja dia namanya Dwi. Agustus 4 tahun yang lalu, Dwi itu dan kelima temannya melakukan pendakian ke sebuah gunung yang mempunyai predikat jalur terpanjang sepulau Jawa. Jalur itu memerlukan waktu 5 hari 4 malam untuk mendaki gunung ini. Jika ingin lintas naik dari Baderan Situbondo dan turun di Desa Bremi, Kabupaten Probolinggo. Mereka berenam berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api menuju kota Surabaya terlebih dahulu. Kemudian berjalan melanjutkan menggunakan mobil travel yang biasa mengantarkan para pendaki ke gunung tersebut. Total 22 jam waktu yang harus mereka tempuh dari Jakarta untuk bisa sampai di titik awal pendakian gunung ini. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan bagi mereka. Menjelang maghrib, mereka tiba di base camp Baderan dan langsung mengurus perizinan agar besok paginya, mereka bisa langsung jalan. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Suasana di sekitar base camp sangat sepi. Di sana itu sepi sekali. Mungkin dikatakan bisa ada beberapa pendaki saja. Memang tempatnya sendiri terletak sangat jauh dari ramainya kota. Lalu mereka beristirahat di base camp bersama rombongan lain dari Semarang yang akan naik besok berbarengan dengan mereka. Saat tengah malam, mereka, rombongannya si Dwi itu, terbangun dari tidurnya. Hawa yang sangat dingin membuatnya ingin buang air kecil. Lantas, Dwi berjalan menuju toilet yang ada di belakang bangunan itu. Saat dia tiba di toilet, ternyata di dalam ada orang. Sejenak, si Dwi memperhatikan dari suaranya. Sepertinya dia itu sedang mandi. Wah, mantap juga nih orang. Di tengah udara dingin begini, masih bisa mandi jam segini, kata si Dwi dalam hati. Dwi lantas kembali masuk ke base camp, menyalakan rokok dan menunggu sampai orang itu selesai. 1 batang rokok kretek sudah dia habiskan, tapi orang itu masih saja belum keluar. Si Dwi itu lantas kembali lagi menuju toilet untuk mengeceknya. Tapi saat dia lihat, ternyata di dalam tidak ada orang sama sekali. Lantai toilet pun terlihat kering. Karena sudah tidak tahan, akhirnya si Dwi ini masuk dan menuntaskan keinginannya yang sempat tertunda tadi. Di situ si Dwi pun merasa sangat lega karena sudah membuang yang sedari tadi ditahannya. Setelah selesai, dia pun kembali merebahkan tubuhnya dan melanjutkan tidurnya.
Di hari pertama, pagi itu, si Dwi adalah orang yang terakhir bangun. Karena memang dimanapun selalu begitu. Pukul jam 8 pagi setelah semuanya siap, mereka rombongan langsung naik ke ojek masing-masing. Mereka langsung naik ojek berlarian satu persatu, bersama juga dengan pendaki rombongan dari Semarang. Suara knalpot meraung-raung mengantarkan mereka menuju batas hutan. Mereka memilih menggunakan ojek untuk menghemat waktu dan tenaga, juga untuk membantu perekonomian warga setempat. Setelah kurang lebih 40 menit, akhirnya pendakian dimulai. Trek tanah kering dengan debu yang tebal menghiasi langkah mereka. Cuaca yang lumayan terik membuat mereka nyengir sepanjang jalur itu. Tidak terasa, pukul 12 siang, mereka pun sampai di pos mata air 1. Mereka beristirahat untuk makan siang sambil ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. "Hei, tadi malam siapa yang mandi?" tanya si Dwi kepada rombongan Semarang. "Yang mandi?" Mereka semua malah balik bertanya sambil kebingungan. Setelah 1 jam beristirahat, akhirnya mereka pun melanjutkan trekking menuju pos mata air 2. Kali ini trek mulai menanjak. Jalur yang mereka lalui berupa cekungan seperti parit yang disebabkan oleh ban motor yang dulu sering hilir mudik untuk mengangkut selada air dari Cikasur. Di tengah perjalanan, tim dari Semarang memimpin jauh di depan. Rombongan Dwi pun kerepotan untuk mengimbanginya. Sampai akhirnya rombongan si Dwi menyeru mereka untuk duluan saja. Maklum, rombongan si Dwi itu adalah tim pecel lele. Jadi pendaki cepat lelah dan letih. Ya gitu. Akhirnya setelah berjibaku dengan medan yang sangat aduhai, akhirnya pada sore hari sekitar jam 5 sorenan, ya lebih lah, rombongan si Dwi pun sampai di pos mata air 2. Mereka langsung membagi tugas. Sebagian memasang tenda dan sebagian ada yang mengambil air. Sebagian lagi ada yang cari ranting-ranting kayu kering lah untuk buat menghangatkan tubuh mereka. Dan si Dwi itu mendapat tugas mengambil air. Mereka berdua bersama Bambang. Jarak dari base camp area menuju mata air tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 50 meter saja menuruni jalur yang lumayan curam. Sumber air di sini berupa sungai kecil dengan debit air yang kecil pula karena musim kemarau. Untuk mengisi 1 jerigen ukuran 5 liter membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Ya, lumayan lama juga. Hari sudah semakin gelap. Saat itu si Dwi sedang mengisi jerigen ketiga. Dan sialnya, mereka berdua lupa membawa headlamp. Dengan pandangan yang terbatas, akhirnya 4 jerigen yang diangkut kembali menuju tenda. Saat si Dwi sedang mencuci muka, tiba-tiba Bambang bertanya dengan wajah serius dan terlihat sangat tegang. "Wi, lo denger nggak?" "Dengar apaan?" kata si Dwi. "Suara barusan." "Kagak denger apaan gua. Emang suara apa?" Si Dwi itu mulai sedikit ketakutan. "Kagak, barusan gue kentut," ucap si Bambang sambil nyengir kuda. Seketika si Dwi langsung tertawa mendengar ucapan dari Bambang. Padahal dalam hati udah siap ngibrit. Perjuangan kembali menuju tenda ternyata tidak mudah. Dengan kondisi menanjak, curam, dan tanpa penerangan, ditambah kedua tangan mereka berdua masing-masing memegang 1 jerigen. Ya mungkin agak repot. Semakin malam, semakin terasa syahdu. Mereka berdua saling bertukar pikiran.
berbagi pengalaman dan berbagi makanan dengan tim dari Semarang. Tawa dan canda menjadi bumbu yang nikmat, seolah mereka semua sudah berteman sejak lama. Inilah yang membuat si Dwi selalu rindu untuk mendaki gunung. Siapapun bisa menjadi kawan tanpa mempermasalahkan latar belakang, jabatan, dan juga jam terbang. Kita semua ya sama, yang membedakan hanya amal dan ibadah saja. Dan singkat cerita, hari kedua, pukul 6 pagi, suara khas cemprengnya si Nia membangunkan mimpiku. Wi, bangun Wi. Apa sih lo? Ganggu orang aja. Jelas si Dwi kepada si Nia. Ternyata si Nia ini mau pup. Sombong amat lu. Mau boker aja pakai umumin segala. Kata si Dwi. Iya, mau di mana? Tanya si Nia kayak orang bego. Ya elah, ribet banget lo jadi cewek. Ya lo nyari semak-semak lah. Gali tanah terus jongkok di sono. Masa mau boker di depan gue? Ucap si Dwi sambil menunjuk ke arah semak-semak. Awas lo, jangan ngintip ya. Ucap si Nia. Singkat cerita, setelah segala macamnya beres, pukul 9 tepat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos Cikasur. Trek yang kami lalui sangat bersahabat. Lebih banyak landai dan turunan daripada tanjakan. Pemandangan sepanjang jalur sangat memanjakan mata. Berkali-kali mereka melewati sabana indah yang memanggil-manggil untuk disinggahi. Suasananya membuat mereka betah dan berlama-lama berada di sana. Di alun-alun besar, mereka semua istirahat untuk makan siang sambil menikmati luasnya padang rumput yang menari-nari tertiup oleh angin. Sesekali kabut datang menyapa mereka, membuat mereka semakin terbuai akan indahnya lukisan Sang Pencipta. Mungkin ini adalah sedikit ceceran surga yang jatuh ke bumi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini bagaikan surga yang turun ke bumi? Entahlah. Singkat cerita, setelah berjalan kurang lebih 5 jam, akhirnya dari jauh, si Dwi itu melihat sebuah area lapang dengan ciri khas pohon yang ada di tengahnya. Ya, itu adalah Cikasur. Seketika seperti ada dorongan semangat baru yang membuat mereka lebih bersemangat untuk segera tiba di sana. Benar kata orang-orang, ternyata Cikasur indah sekali dan panoramanya sangat bagus. Jernihnya air sungai Kolbu dan suara burung merak menyambut kedatangan kami semua. Tanpa pikir panjang, si Dwi langsung membuka sepatu, membuka baju, dan biur, mandi dia. Segar sekali. Teman-teman yang lain pun akhirnya ikut menyeburkan tubuhnya di sungai itu. Lalu mereka sangat bahagia sekali di sana. Mirip seperti anak kecil yang sedang mandi bola, lalu dikasih es krim beserta pabriknya. Saking bahagianya. Singkat cerita, Sungai Kolbu ini adalah sebuah sungai yang lebarnya sekitar 2 meter dengan air yang mengalir. Di sana masih boleh mandi asalkan tidak menggunakan sabun ataupun sejenisnya. Dan di pinggiran sungai ini terdapat tumbuhan selada air yang sangat melimpah. Tumbuhan ini bisa dikonsumsi oleh para pendaki untuk menambah menu makanan mereka di gunung ini. Singkat cerita, hari pun sudah semakin sore. Mereka semua memutuskan untuk menyudahi acara mandi itu. Lalu mereka semua bergegas menuju pohon legend yang menjadi ikon tempat itu untuk mendirikan tenda. Selain berteduh, tempatnya juga tenang meskipun terkesan agak horor. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja ada Kum berteriak. "Anjrit! Kenapa Kum?" Tanya si Dwi, sedikit panik dia. Kum lalu
mengangkat salah satu kakinya yang berjalan seperti orang yang sedang kesakitan. Si Dwi itu berpikir kalau dia terkena beling atau benda tajam sejenisnya. Gak ada akhlak banget yang beol di situ. Ketakar banget, pasti pantatnya kagak pernah disekolahin. Omel si Kumkum penuh dengan amarah karena menginjak si beolan itu. Si Dwi tidak habis pikir dengan orang yang seperti itu. Hanya saran saja buat teman-teman, jika ingin buang air besar, lakukanlah dengan baik dan benar. Jangan seperti kejadian yang tadi. Mending kalau bentuknya bagus. Ini mah udah hitam, burik. Kan kalau begitu malu-maluin diri sendiri. Setelah tenda berdiri dengan baik dan benar, mereka pun mengganti pakaian lalu memasak untuk makan malam. Gantian kini para wanita yang mandi. Karena sedari tadi juga sebenarnya mereka mau tapi malu. Karena wanita gak mungkinlah mandi bersama dengan pria. Tepat saat hari berubah menjadi gelap, makan semuanya sudah siap. Semua makanan itu sudah siap semua. Dan mereka pun menyantapnya dengan lahap. Malam pun semakin larut. Akhirnya satu persatu teman-teman si Dwi itu memutuskan untuk tidur. Sedangkan si Dwi masih ngobrol di luar bersama Kumkum. Menikmati heningnya malam di Cikasur membuat pikiran ini terasa sangat rileks. Suasana yang jarang sekali si Dwi itu dapatkan. Kesehariannya yang harus terpaksa menikmati penat dan bisingnya kota Jakarta. Saat dia dan Kumkum tengah asik mengobrol, sayup-sayup mereka mendengar seperti ada suara tembakan. Dar! Di situ si Dwi itu mencoba untuk memastikan suara tersebut sambil melihat sekeliling area Cikasur itu dan berharap menemukan sumber suara tersebut. Namun di situ hanya ada gelap saja yang dia dapatkan. Dia pun mencoba untuk bersikap biasa saja dan kembali melanjutkan obrolan yang sempat terhenti beberapa saat. Tapi suara tembakan itu kini terdengar lagi. Dar, dar. Kali ini diiringi dengan banyaknya suara jeritan yang terdengar sangat memilukan. Si Dwi itu langsung mengajak Kumkum masuk ke tenda dan memutuskan untuk tidur. Tapi entah kenapa, si Dwi itu susah sekali untuk tertidur. Dwi melihat Kumkum pun juga seperti itu. Kayaknya juga susah untuk menidurkan dirinya. Matanya terpejam, namun mulutnya bergerak-gerak seperti sedang membaca doa. Kum, tadi suara apaan ya? Ya gue juga gak tahu, Wi. Menurut lu apaan? Di situ si Kum malah balik bertanya. Karena suara itu sudah tidak terdengar lagi, akhirnya mereka berdua pun duduk-duduk di dalam tenda, membuka sedikit jendela dan menyalakan rokok agar suasana menjadi sedikit santai. Alhamdulillah tidak ada kejadian aneh lagi. Hingga sekitar pukul 1 malam, rasa kantuk mulai datang menyerang mereka berdua. Tapi baru saja mereka masuk sleeping bag, tiba-tiba blak! Si Dwi mendengar suara seperti benda yang terjatuh. Sumber suara itu berasal tepat di atas kepala Dwi. Dwi dan Kum kembali saling bertatapan dengan perasaan was-was. Babi hutan kali, Wi, bisik si Kumkum mencoba positif. Tapi tidak lama setelahnya, Dwi mendengar seperti ada suara langkah kaki yang sedang mondar-mandir di sekitar tendanya. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas, seperti lebih dari satu orang. Siapa itu? Dwi memberanikan diri untuk bertanya pada suara tersebut. Di sana tidak ada jawaban sama sekali. Dan tidak lama kemudian, Dwi mendengar seperti suara orang yang berdehem. Karena penasaran,
Dwi mencoba untuk mengintip ke arah luar melalui jendela tenda. Di sana ternyata pemandangan menakjubkan kini hadir menyambut intipan matanya. Dengan mata kepala si Dwi, kini di luar dia melihat ada beberapa sosok tentara. Berpakaian lengkap, memakai helm, dan juga membawa senjata. Mukanya tidak terlalu jelas, karena bersamaan oleh gelapnya malam. Beberapa dari tentara itu ada yang sedang menyeret seseorang sambil menyiksanya. Jerit kesakitan yang Dwi dengar terasa menyayat hati. "Tolong! Tolong!" Hanya itu yang diucapkan dari mulut orang yang sedang disiksa tersebut. Pikiran dan hatinya sebenarnya ingin sekali menyudahi pengintaian ini. Tapi entah kenapa, Dwi itu seperti terhipnotis. Dwi malah seperti menikmati pertunjukan selanjutnya yang ada di hadapannya. Setelah puas menyiksa orang itu, akhirnya para tentara tadi memberondong dengan tembakan secara membabi buta. Dadat. Para tentara itu tertawa-tawa saat melihat orang-orang yang ditembakinya itu sudah tidak bergerak. Salah satu tentara itu kemudian menoleh ke arah Dwi dengan tatapan yang sangat tajam. Seolah dia tahu kalau si Dwi itu sedang mengintipnya. Entah bagaimana caranya, kini tepat di depan mata Dwi ada sepasang bola mata yang juga sedang menatap matanya. Rasa takut mulai hinggap di tubuhnya. Jantung si Dwi pun terasa mau berhenti. Keringat dingin mulai bercucuran. Bernafas pun terasa sangat susah. Si Dwi mencoba berdoa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi entah kenapa, otak si Dwi itu mendadak ngeblank. Tidak ada yang dia ingat sama sekali. Untuk berteriak pun dia tidak bisa. Wi, nyebut Wi. Sadar, woi, sadar, istighfar. Akhirnya si Dwi tersadar saat Kumkum menggoyangkan badannya. Astagfirullahaladzim. Menurut cerita Kumkum, awalnya dia melihat Dwi duduk, lalu tiba-tiba Dwi melihat ke arah luar melalui jendela tenda. Kemudian badannya menggigil hebat, matanya melotot dan mulutnya menganga. Setelah minum air yang sudah didoakan oleh Kumkum, ya doanya sebisanya. Tapi akhirnya dia bisa tertidur. Singkat cerita, hari ketiga tidak seperti biasanya. Hari itu Dwi bangun lebih awal saat sebagian teman-temannya masih tidur terlelap. Di luar sudah ada Bang Wahyu, Nia, dan Rere yang sedang memasak. Dwi mencoba untuk melupakan kejadian semalam, meskipun tetap saja bayangan kejadian itu selalu muncul di depannya. Pukul 9 pagi, mereka semua lagi melanjutkan berjalan dan meninggalkan Cikasur yang penuh dengan misteri ini. Di tengah hari, mereka pun sampai di Cisentor, sebuah pos dengan saung kecil dan terdapat aliran sungai di sampingnya. Mereka semua istirahat di sana untuk makan siang, kemudian lanjut lagi berjalan menuju Rawa Embi. Jalur menuju Rawa Embi ini sangat menguras tenaga. Tanjakan demi tanjakan yang mereka lalui terasa sangat melelahkan. Malam pun semakin larut. Akhirnya satu persatu teman-teman si Dwi itu memutuskan untuk tidur. Sedangkan si Dwi masih ngobrol di luar bersama Kumkum. Menikmati heningnya malam di Cikasur membuat pikiran ini terasa sangat rileks. Suasana yang jarang sekali si Dwi itu dapatkan. Kesehariannya yang harus terpaksa menikmati penat dan bisingnya kota Jakarta. Saat dia dan Kumkum tengah asik mengobrol,
sayup-sayup mereka mendengar seperti ada suara tembakan. Dar! Di situ si Dwi itu mencoba untuk memastikan suara tersebut sambil melihat sekeliling area Cikasur itu dan berharap menemukan sumber suara tersebut. Namun di situ hanya ada gelap saja yang dia dapatkan. Dia pun mencoba untuk bersikap biasa saja dan kembali melanjutkan obrolan yang sempat terhenti beberapa saat. Tapi suara tembakan itu kini terdengar lagi. Dar, dar. Kali ini diiringi dengan banyaknya suara jeritan yang terdengar sangat memilukan. Si Dwi itu langsung mengajak Kumkum masuk ke tenda dan memutuskan untuk tidur. Tapi entah kenapa, si Dwi itu susah sekali untuk tertidur. Dwi melihat Kumkum pun juga seperti itu. Kayaknya juga susah untuk menidurkan dirinya. Matanya terpejam, namun mulutnya bergerak-gerak seperti sedang membaca doa. Kum, tadi suara apaan ya? Ya gue juga gak tahu, Wi. Menurut lu apaan? Di situ si Kum malah balik bertanya. Karena suara itu sudah tidak terdengar lagi, akhirnya mereka berdua pun duduk-duduk di dalam tenda, membuka sedikit jendela dan menyalakan rokok agar suasana menjadi sedikit santai. Alhamdulillah tidak ada kejadian aneh lagi. Hingga sekitar pukul 1 malam, rasa kantuk mulai datang menyerang mereka berdua. Tapi baru saja mereka masuk sleeping bag, tiba-tiba, blak! Si Dwi mendengar suara seperti benda yang terjatuh. Sumber suara itu berasal tepat di atas kepala Dwi. Dwi dan Kum kembali saling bertatapan dengan perasaan was-was. Babi hutan kali, Wi, bisik si Kumkum mencoba positif. Tapi tidak lama setelahnya, Dwi mendengar seperti ada suara langkah kaki yang sedang mondar-mandir di sekitar tendanya. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas, seperti lebih dari satu orang. Siapa itu? Dwi memberanikan diri untuk bertanya pada suara tersebut. Di sana tidak ada jawaban sama sekali. Dan tidak lama kemudian, Dwi mendengar seperti suara orang yang berdehem. Karena penasaran, Dwi mencoba untuk mengintip ke arah luar melalui jendela tenda. Di sana ternyata pemandangan menakjubkan kini hadir menyambut intipan matanya. Dengan mata kepala si Dwi, kini di luar dia melihat ada beberapa sosok tentara berpakaian lengkap, memakai helm, dan juga membawa senjata. Mukanya tidak terlalu jelas karena bersamaan oleh gelapnya malam. Beberapa dari tentara itu ada yang sedang menyeret seseorang sambil menyiksanya. Jerit kesakitan yang Dwi dengar terasa menyayat hati. Tolong! Tolong! Hanya itu yang diucapkan dari mulut orang yang sedang disiksa tersebut. Pikiran dan hatinya sebenarnya ingin sekali menyudahi pengintaian ini. Tapi entah kenapa, Dwi itu seperti terhipnotis. Dwi malah seperti menikmati pertunjukan selanjutnya yang ada di hadapannya. Setelah puas menyiksa orang itu, akhirnya para tentara tadi memberondong dengan tembakan secara membabi buta. Dadat. Para tentara itu tertawa-tawa saat melihat orang-orang yang ditembakinya itu sudah tidak bergerak. Salah satu tentara itu kemudian menoleh ke arah Dwi dengan tatapan yang sangat tajam. Seolah dia tahu kalau si Dwi itu sedang mengintipnya. Entah bagaimana caranya, kini tepat di depan mata Dwi ada sepasang bola mata yang juga sedang menatap matanya. Rasa takut mulai hinggap di tubuhnya.
Jantung si Dwi pun terasa mau berhenti. Keringat dingin mulai bercucuran. Bernafas pun terasa sangat susah. Si Dwi mencoba berdoa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi entah kenapa, otak si Dwi itu mendadak ngeblank. Tidak ada yang dia ingat sama sekali. Untuk berteriak pun dia tidak bisa. Wi, nyebut Wi. Sadar, woi, sadar, istighfar. Akhirnya si Dwi tersadar saat Kumkum menggoyangkan badannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menurut cerita Kumkum, awalnya dia melihat Dwi duduk, lalu tiba-tiba Dwi melihat ke arah luar melalui jendela tenda. Kemudian badannya menggigil hebat, matanya melotot dan mulutnya menganga. Setelah minum air yang sudah didoakan oleh Kumkum, ya doanya sebisanya. Tapi akhirnya dia bisa tertidur. Singkat cerita, hari ketiga tidak seperti biasanya. Hari itu Dwi bangun lebih awal saat sebagian teman-temannya masih tidur terlelap. Di luar sudah ada Bang Wahyu, Nia, dan Rere yang sedang memasak. Dwi mencoba untuk melupakan kejadian semalam, meskipun tetap saja bayangan kejadian itu selalu muncul di depannya. Pukul 9 pagi, mereka semua lagi melanjutkan berjalan dan meninggalkan Cikasur yang penuh dengan misteri ini. Di tengah hari, mereka pun sampai di Cisentor, sebuah pos dengan saung kecil dan terdapat aliran sungai di sampingnya. Mereka semua istirahat di sana untuk makan siang, kemudian lanjut lagi berjalan menuju Rawa Embi. Jalur menuju Rawa Embi ini sangat menguras tenaga. Tanjakan demi tanjakan yang mereka lalui terasa sangat melelahkan. Pukul 3:30 sore, mereka akhirnya sampai di Rawa Embi. Drigen dan semua botol isi full ya. Bang Wahyu memberi instruksi, karena di sini adalah sumber air terakhir sebelum kita menuju Sabana Lonceng untuk mendirikan tenda. Dengan sigap, mereka langsung mengeluarkan drigen dan langsung mengisinya. Setelah semuanya beres, mereka langsung bergegas menuju Sabana Lonceng agar tidak kemalaman. Jarak dari Rawa Embi menuju Sabana Lonceng sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun dengan trek yang sangat menanjak, ditambah dengan beban di keril mereka yang semakin berat karena sudah diisi dengan air, membuat perjalanan menjadi lebih lama. Hari sudah semakin gelap. Saat mereka berada di tanjakan terakhir sebelum Sabana Lonceng, dengan sisa-sisa tenaga, si Dwi paksakan kakinya agar segera sampai di sana. Kabut yang sangat tebal dan suara gemuruh angin di lembah sana menyambutnya saat tiba di Sabana Lonceng. Malam ini angin bertiup sangat kencang sekali. Suaranya membuat Dwi sedikit agak merinding. Sekitar pukul 9 malam, perut si Dwi itu tidak bisa diajak kompromi. Semakin dia tahan, rasa mules itu semakin menjadi-jadi. Ada yang mau buang air kecil nggak? Atau boker? Tanya si Dwi pada teman-temannya. Ayo, kalau ada, gua anter, kata si Dwi lagi. Teman-temannya hanya diam saja. Ternyata tidak ada yang seperasaan dengannya. Ya udah, kalau nggak ada yang mau, antar gue berarti, ucapnya sambil memelas. Bilang dong dari tadi, ayo gue antar, kata Bang Wahyu sambil tertawa sedikit. Hawa dingin di situ terasa menusuk tulang, apalagi saat si Dwi itu membuka celana. Semakin sangat terasa dinginnya. Ditambah kencangnya angin yang membuat pohon-pohon bergerak seperti melambai-lambai memanggilnya. Bang Wahyu duduk menunggunya di sebuah batu dengan jarak sekitar 8-10 meteran. Buset, bau banget lu, kata Bang Wahyu sambil menutup hidungnya. Angin yang
berhembus kencang mengantarkan aroma ini menyapa hidung Bang Wahyu. "Haha, maklum Bang, udah 3 hari nggak dikeluarin," jawab si Dwi dengan polosnya. Setelah hajatnya beres, selesai, si Dwi itu langsung cebok dan tak lupa mengubur emas itu agar tidak terinjak oleh kumkum lagi, seperti saat di Cikasur kemarin. Tapi saat dia akan berjalan meninggalkan tempat itu, "Anjir, Bang Wahyu kemana?" ucapnya terheran-heran saat melihat batu yang tadi diduduki oleh Bang Wahyu itu kini kosong, tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, Dwi langsung berlari kembali ke tenda. Tapi ternyata di dalam tenda hanya ada Bambang dan Kukum saja. "Bang Wahyu kemana, Bor?" tanya si Dwi kepada mereka. Sialan lu, malah ninggalin." Kepala Bang Wahyu muncul di balik pintu tenda. "Gue kira lu yang ninggalin gue, Bang," jawab si Dwi. Ternyata mereka salah paham. Barusan Bang Wahyu pergi kencing sebentar. Alhamdulillah, hati ini lega mendengar penjelasan Bang Wahyu. Singkat cerita, hari keempat, pukul 5:30 pagi, mereka mulai beranjak menuju puncak Rengganis. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit saja mereka sudah sampai di puncak itu. Konon, dulunya tempat ini adalah sebuah istana tempat Dewi Rengganis singgah. Kini yang tersisa dari istana itu hanya puing-puing saja. Setelah dirasa cukup berada di bekas istana ini, mereka pun turun kembali menuju tenda. Kemudian segera memasak dan langsung packing. Pukul 8 lebih, mereka mulai berjalan meninggalkan sabana lonceng itu. Tidak lupa, mereka mampir melewati puncak Argopuro dan puncak Hyang atau puncak Arca. Di puncak Hyang ini terdapat sebuah patung arca yang sudah tidak utuh lagi. Kepalanya entah berada di mana. Di depan arca tersebut, banyak sesajen yang sepertinya sudah lama berada di situ. Mereka pun lanjut menuruni tepian jurang untuk menuju Danau Taman Hidup. Ingat ya teman-teman, taman hidup, bukan teman hidup. Jika jalur Baderan cenderung landai dan banyak pemandangan, jalur Bremi ini adalah kebalikannya. Jalurnya lumayan curam dan tidak banyak pemandangan yang bisa dilihat. Aura mistis terasa sangat kental saat mereka memasuki hutan lumut. Hutan yang rimbun dan sedikit gelap. Hampir di setiap batang pohon di area itu dipenuhi dengan lumut belukar. Beberapa kali si Dwi mendengar seperti banyak suara-suara gaduh. Awalnya Dwi berpikir, mungkin itu suara dari orang-orang yang berada di camp area Danau Taman Hidup. Di situ Dwi agak bingung. Ternyata lokasi camp area masih sangat jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mereka tiba di sana. Singkat cerita, pukul 5:30 sore, mereka pun tiba di Danau Taman Hidup. Beberapa dari hari-hari sebelumnya, yang hanya ada rombongan mereka dan rombongan dari Semarang saja. Kali ini kondisinya lumayan ramai. Ada 5 tenda yang sudah berdiri dari pendaki lain yang naik lewat jalur Bremi. Setelah makan malam, mereka pun berbincang-bincang dengan para pendaki lain yang ada di danau itu. Ditemani hisapan rokok dan kopi hitam, membuat suasana bertambah akrab. Sampai tak terasa, akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Mereka pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan malam itu dan kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Sebelum menuju tenda, Dwi menyempatkan dulu untuk buang air kecil. Dan saat Dwi sedang berjalan menuju semak-semak, Dwi melihat ada 2 bidan. 2 bidan itu sedang bermain-main
sambil tertawa-tawa. Kedua bidan tersebut tidak memakai jaket dan tidak memakai alas kaki. Hanya memakai pakaian bidan biasa, pakaian berlengan pendek. Di situ perasaan si Dwi mulai tidak enak, karena sejak sampai di danau ini, dia tidak melihat ada rombongan lain yang membawa seorang bidan. Sambil masih tertawa, kedua bidan itu kini menatap ke arah Dwi. Dan saat diperhatikan, berlahan-lahan tubuh kedua bidan itu berubah semakin tinggi. Tubuh kedua bidan itu kini hampir setara dengan pohon yang ada di depannya. Suara tertawa khas orang perempuan dia dengar kini berubah menjadi suara tertawa cekikikan membahana. Dwi langsung berlari masuk ke dalam tenda, tapi suara tertawa itu masih terus terdengar seakan mengikutinya. Saat Dwi menutup telinganya, suara itu pun masih terdengar jelas. Bahkan kali ini diiringi dengan suara menyeramkan lainnya. Di situ si Dwi langsung membangunkan temannya. "Bang, Kum, woi bangun, bangun!" ucap si Dwi sambil menggoyangkan badan mereka dengan sangat kencang. Dwi langsung berlari masuk ke dalam tenda. Tapi suara tertawa itu masih terus terdengar seakan mengikutinya. Dan anehnya, saat teman-temannya terbangun, tiba-tiba saja suara itu menghilang. "Udah Wi, gua paham kok. Lu banyakin berdoa aja." Bang Wahyu mencoba menenangkan si Dwi. Dwi terus memikirkan kenapa hanya dia saja yang mendapatkan kejadian-kejadian menyeramkan ini. Padahal selama pendakian, Dwi tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, baik tingkah laku maupun ucapan. Entah sampai jam berapa Dwi memikirkan hal tersebut, hingga akhirnya dia pun tertidur. Singkat cerita, hari kelima, setelah berfoto-foto di beberapa danau ini, akhirnya mereka pun turun meninggalkan gunung yang mempunyai trek terpanjang ini. Suara monyet dan burung-burung tak hentinya menemani setiap langkah mereka selama di perjalanan. Beberapa kali mereka bertemu dengan pendaki lain yang akan naik ataupun yang hanya sekedar camping ceria di Danau Taman Hidup. Tidak terasa akhirnya pukul 2 siang mereka sampai di desa Bremi dengan selamat. Raut wajah langsung terpancar saat mereka menemukan peradaban setelah 5 hari berada di hutan. Mereka langsung menuju base camp Pak Arifin untuk beristirahat dan bersih-bersih. Segelas besar susu murni dan 2 mangkok bakso menambah hati itu semakin bahagia. Mereka memutuskan untuk menginap semalam di base camp. Dan Dwi baru tahu, ternyata bukan dia saja yang mengalami kejadian aneh di gunung tersebut. Beberapa temannya dan rombongan Semarang juga mengalami dan merasakannya. Lo tahu nggak, Wi? Pas kita ngambil air di pos mata air 2, tanya si Bambang, "Kenapa emangnya?" Di situ, gue dengar ada suara Nyonya Kun yang lagi tertawa. Makanya gue langsung nanya ke elu, dengar apa enggak? Kata si Bambang, "Berarti lo kentut bener apa enggak? Kok waktu itu bau keong mabok?" Si Dwi meminta penjelasan. "Kentutnya sih tetap beneran. Cuma gue jadiin alasan aja biar lo gak parno," ucap si Bambang sembali mesam-mesem. Menurut pengakuan si Nia yang saat itu tidur bareng Rere waktu di Cikasur dan di Sabana Lonceng, si Rere tiap malam selalu mengigau sambil menangis. Namun saat ditanya, Rere mengaku tidak mengalami mimpi ataupun kejadian buruk. Entahlah, mungkin hanya kebetulan saja. Salah satu dari rombongan Semarang ikut bercerita. Katanya sejak di pos mata air 1 sampai pos mata air 2, mereka semua memang
sudah diikuti oleh sosok tinggi besar. Dan tentang sosok tentara yang ditemui di Cikasur itu, Dwi pun mendapatkan jawabannya. Konon, Cikasur itu dulunya tempat dijadikan markas oleh Belanda pada masa penjajahan. Mereka juga membuat landasan pesawat terbang di sana. Saat proses membuatnya, tidak sedikit warga pribumi yang meninggal saat bekerja di sana. Bahkan akhirnya, warga pribumi itu dibunuh dan dibantai secara massal di sana. Entah cerita itu benar atau tidak, namun bekas landasan pesawat terbang beserta puing-puing bangunannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dan di sanalah satu sudut area Cikasur itu terdapat sebuah genset yang bertuliskan 1912. Mungkin kejadian kelam itulah yang dia lihat kemarin di Cikasur. Pada dasarnya, semua tempat pasti berpenghuni. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang penting, sebagai tamu kita harus sopan dan santun. Percayalah, meskipun kita mengalami kejadian aneh, tidak semuanya murni atas kesalahan kita. Mungkin kita memang sedang beruntung, karena kadangkala mereka pun ingin merasa dianggap. Mungkin dengan cara itulah mereka berkenalan atau bercengkrama dengan kita. Meskipun bagi manusia, hal itu terasa sangat menyeramkan. Cerita ini selesai sampai di sini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar, sudah like video ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu, baik-baik saja, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini agar bisa lebih bersemangat untuk membacakan cerita-cerita mistis tentang pendakian gunung. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.